Halo semua, saya Dayu. Kali ini akan membahas tentang apa itu Big Data, proses pendekatan Big Data, proses data mining, sifat Big Data, variasi data, tools untuk processing Big Data, fungsi HDFS, fungsi Yarn, dan fungsi MapReduce dalam Big Data. Bahasan pertama, apa itu Big Data? Big Data ini adalah kumpulan data dengan jumlah yang besar yang memiliki informasi untuk diolah dengan tujuan mengambil keputusan. Jumlah data yang besar ini mengakibatkan Big Data tidak dapat diproses dan diolah menggunakan komputer biasa, harus menggunakan HPC atau High Performance Computing. Pendekatan Big Data. Dalam proses untuk mendapatkan keputusan dengan pendekatan Big Data, pendekatan yang digunakan itu bukanlah pendekatan tradisional, yang mana alur itu dimulai dari hipotesis, lalu menjadi pertanyaan, lalu mendapat data, lalu diolah hingga menjadi jawaban. Pendekatan Big Data itu dimulai dari mengumpulkan dataset dengan data mining, kemudian data diolah dan dieksplorasi, sehingga mendapatkan data dengan karakteristik yang ingin dianalisis dan kemudian dianalisis sehingga mendapatkan insight untuk mengambil keputusan. Dalam suatu penelitian menggunakan Big Data, tentunya data yang diambil ini harus dipilih sesuai dengan apa yang ingin kita teliti ini kan. Karena Big Data ini sangat besar jumlah datanya, tidak mungkin kan jika kita memilih data yang satu-satu. Oleh karena itu, ada yang proses namanya data mining. Data mining itu adalah proses pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Sebelumnya, data dan informasi itu berbeda. Data adalah catatan atas kumpulan fakta, sedangkan informasi adalah kumpulan data yang sudah diolah menjadi bentuk yang memiliki nilai atau bermakna. Lantas, bagaimana proses dari data mining itu sendiri? Ada 4 tahapan proses dalam data mining. Tahap pertama, himpunan data. Pada tahap ini, kita perlu memahami dan mempersiapkan data yang dikenal dengan istilah data preprocessing. Metodenya ada data cleaning, yaitu memeriksa data yang tidak konsisten atau dengan format yang berbeda. Lalu ada integration, yaitu menggabungkan data dari berbagai sumber. Kemudian ada data reduction, atau menguraikan data ke dalam bentuk yang lebih kecil ukurannya. Dan data transformation, yaitu normalisasi dan pengumpulan data sehingga formatnya menjadi sama. Tahap kedua, metode data mining. Pada tahap ini kita perlu memilih metode yang sesuai dengan karakter data yang dikenal dengan istilah modeling. Dalam modeling, ada beberapa metode seperti estimation, di mana metode ini untuk menerka sebuah nilai yang belum diketahui. Perhitungannya dapat menggunakan regresi linear dan korelasi. Lalu ada metode prediction, di mana metode ini untuk memperkirakan sebuah nilai di masa yang akan datang, seperti memprediksi stok barang untuk 1 tahun ke depan. Perhitungannya dapat menggunakan decision tree, lalu bisa neural network, dan sebagainya. Contoh metode lainnya adalah clustering, di mana metode ini mengidentifikasikan suatu kelompok dari berbagai data yang memiliki karakteristik khusus. Perhitungannya dapat menggunakan K-mean clustering. Tahap ketiga dalam proses data mining adalah pengetahuan. Pada tahap ini, kita perlu memahami model dan pengetahuan yang sesuai sehingga kita dapat menganalisis datanya, seperti model formula atau function, lalu decision tree, cluster, rule, dan korelasi. Tahap keempat adalah evaluation. Pada tahap ini, kita melakukan evaluasi terhadap analisis model dan kinerja metode. Hal-hal yang perlu dievaluasi adalah yang pertama yang pasti adalah kinerja metodenya, tingkat akurasinya apakah cukup akurat, lalu tingkat errornya dan juga jumlah klasternya. Yang kedua, analisis model. Beda model, beda juga cara pengukurannya. Kalau untuk mengukur tingkat error model estimation dan prediction, bisa pakai root mean square error. Kalau clustering, bisa dievaluasi pakai Dun index, run measure, F measure, dan sebagainya. 4 tahap tadi adalah tahapan dari data mining, sehingga setelah data telah ditarik dari database yang besar, maka data dapat diolah dan dihasilkan menjadi informasi untuk pengambilan keputusan. Kemudian kita masuk ke sifat Big Data. Big Data memiliki sifat-sifat yang dikenal dengan istilah 10V.
yang mana sifat ini mungkin dapat terus berkembang seiring berkembangnya teknologi. 10V dalam big data ini ada yang pertama volume. Sifat ini mengacu kepada jumlah data. Big data memiliki jumlah data yang besar yang dihasilkan secara terus-menerus atau kontinu, bahkan hingga sebanyak zettabyte. Yang kedua adalah velocity. Sifat ini mengacu kepada kecepatan data yang dibuat, yang berpindah, yang ditangkap, dan yang dialirkan di dalam big data. Ketiga, variety. Sifat ini mengacu kepada keragaman data yang dihasilkan. Ada data terstruktur, data semi-struktur, dan data tidak terstruktur. Yang keempat, veracity. Sifat ini mengacu kepada keakuratan data, di mana teknologi dianalisis dari big data yang dapat membantu manusia agar menggunakan data yang akurat. Yang kelima adalah validity. Sifat yang mengacu kepada keakuratan dan kebenaran data, di mana data yang diambil harus benar sehingga sesuai dengan yang ingin digunakan. Karena data yang valid merupakan salah satu kunci dalam pengambilan keputusan yang tepat. Yang keenam adalah sifat value, mengacu kepada manfaat dari nilai guna dari setiap data yang sudah diproses, di mana data yang berguna dapat dimanfaatkan. Yang ketujuh, sifat variability, sifat yang mengacu kepada perubahan data, di mana arus data berubah dan tidak konsisten. Yang kedelapan, venue, sifat ini mengacu kepada sumber data, di mana data bersumber dari berbagai platform seperti cloud internet dan sebagainya. Yang kesembilan adalah vocabulary, di mana sifat ini mengacu kepada model dan struktur data pada big data. Sifat ke-10 yaitu vagueness, di mana sifat ini mengacu kepada ketidakpastian keberadaan data, di mana data bisa didapat dengan data mining dan tools big data. Secara umum terdapat 3 bentuk dari data. Ada data terstruktur, data semi terstruktur, dan data tidak terstruktur. Data terstruktur adalah data yang bentuk datanya terorganisir dan dapat diproses dengan format tetap seperti data table berisi angka dan strings, sehingga bisa diproses menggunakan komputer konvensional. Contohnya adalah data Excel spreadsheet seperti ini, bentuk data dengan baris dan kolom. Lalu data tidak terstruktur, yaitu data yang isinya belum terstruktur atau data yang bentuknya tidak spesifik dengan format yang beragam seperti foto yang memiliki warna bitmap yang berbeda di setiap foto, atau suara yang tidak memiliki bentuk khusus, atau data word processing yang belum jelas bentuknya. Data seperti ini belum dikelompokkan menjadi baris dan kolom, oleh karena itu data belum terstruktur. Lalu ada data semi terstruktur, di mana data yang berisi informasi dari data terstruktur dan data tidak terstruktur, tapi belum dimasukkan ke dalam database tertentu, dan juga ada informasi penting di dalamnya yang memisahkan elemen individu datanya. Selanjutnya adalah tools dalam big data. Dalam memproses big data, dibutuhkan tools. Salah satu tools yang tersedia adalah Hadoop. Hadoop ini dibentuk dari 3 framework, yaitu dimulai dari HDFS atau Hadoop Distributing File System yang fungsinya sebagai distributed storage, kemudian ada Yarn untuk resource management, dan ada MapReduce untuk processing. Framework pertama adalah HDFS, yaitu Distributed File System, yaitu sistem yang menyimpan file dengan terdistribusi atau distributed storage. Dalam satu cluster HDFS terdapat 2 komponen, ada NameNode dan ada DataNode. NameNode ini sebagai master yang tugasnya mengeksekusi perintah seperti merubah nama directory file dan juga mengatur namespace atau pemetaan blok pada DataNode. Lalu ada DataNode. DataNode sebagai slave yang tugasnya menyimpan data ke dalam blok-blok data. DataNode ini melayani perintah read atau write file oleh user. Sebagai slave, DataNode juga dapat melakukan penghapusan dan duplikasi blok data sesuai perintah NameNode. Sebagai contoh, ada file masuk sebesar 500 MB. Melalui NameNode, file dipecah menjadi 4 blok ke dalam 4 DataNode, masing-masing 128 MB, 128 MB, 128 MB, dan 116 MB. Setelah itu, file akan direplikasi atau namanya fault tolerance di blok lainnya untuk mencegah hilangnya data jika ada sistem error.
Framework selanjutnya adalah YARN. YARN atau Yet Another Resource Negotiator adalah teknologi yang dirancang untuk manajemen cluster serta berperan dalam job scheduling, resource management, dan merupakan salah satu fitur utama dalam generasi kedua Hadoop. YARN juga merupakan penulisan ulang software yang mampu memisahkan manajemen sumber daya MapReduce dan kemampuan penjadwalan dari komponen pemrosesan data. Framework yang ketiga adalah MapReduce. MapReduce yaitu framework yang melakukan data processing yang terdistribusi. Map adalah mendistribusi data processing di antara komputer, dan reduce adalah hasil dari data yang telah ringkas. Dalam MapReduce ada 4 tahapan setelah input data sehingga menjadi data yang reduce, yaitu ada tahap splitting, tahap mapping, shuffling, dan reducing. Baik, sekian dari sedikit tentang big data yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.